Legenda Si Pitung, perlawanan rakyat Betawi di Batavia kolonial. Batavia, akhir abad ke-19. Wilayah ini berada di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pada masa tersebut, masyarakat Betawi hidup dalam kondisi yang serba terbatas. Tekanan ekonomi, pajak tinggi, serta perlakuan tidak adil dari para tuan tanah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari rakyat pribumi. Dalam situasi inilah muncul sosok Si Pitung, seorang pemuda Betawi yang dikenal hidup sederhana, taat beragama, dan memiliki kemampuan bela diri. Si Pitung tumbuh di tengah masyarakat kecil yang merasakan langsung dampak penindasan kolonial. Ketimpangan sosial yang terjadi mendorongnya untuk melakukan perlawanan. Aksi Si Pitung kerap menyasar rumah-rumah tuan tanah dan pejabat kolonial yang dianggap menindas rakyat. Dari berbagai catatan dan cerita masyarakat, hasil rampasan tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan dibagikan kepada warga miskin. Hal ini membuat Si Pitung mendapat dukungan luas dari masyarakat Betawi. Namun bagi pemerintah kolonial Belanda, keberadaan Si Pitung dianggap sebagai ancaman terhadap ketertiban dan keamanan Batavia. Jangan bicara keras, mereka mendengar. Aparat kolonial kemudian melakukan pengejaran dan perburuan secara intensif. Sejumlah pasukan dikerahkan untuk menangkap Si Pitung dan menghentikan aksinya. Setelah melalui berbagai upaya, Si Pitung akhirnya berhasil dilumpuhkan. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya perlawanan fisik Si Pitung terhadap kekuasaan kolonial. Si Pitung akan tetap ada di setiap hati kita. Meski demikian, kisah tentang Si Pitung tidak berhenti sampai di situ. Hingga kini, Si Pitung dikenang sebagai tokoh legendaris dalam sejarah masyarakat Betawi. Ia dipandang sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap ketidakadilan dan penindasan. Kisahnya terus diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian penting dari identitas dan ingatan kolektif masyarakat Betawi.